Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Etika Profesi B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengimplementasian Etika Komputer pada Kasus Cyberbullying. Next. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada F1D02004 Ahmad Arsyad Surgi Mukti. Yang kedua ada F1D020012 dengan Baik Dwi Zulianti. Dan yang terakhir saya sendiri F1D020034 Joselina Rizky Bimentari. Jadi yang pertama adalah latar belakang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Arsyad. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Saat ini perkembangan teknologi sangat semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari ditemukannya berbagai inovasi teknologi baru di seluruh dunia. Keberadaan internet bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, jika digunakan ke arah yang positif, maka akan sangat bermanfaat. Internet memudahkan kita dalam mengakses informasi, pengetahuan, bersosialisasi, dan komunikasi. Namun, di sisi lain, internet juga bisa memberikan dampak negatif yang serius jika disalahgunakan. Tidak sedikit yang menjadi korban pelecehan ataupun premanisme di internet. Istilah ini dikenal dengan istilah cyberbullying, yaitu perilaku sosial yang melecehkan atau merendahkan seseorang, kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja, baik dilakukan secara online maupun telepon seluler. Cyberbullying umumnya sering terjadi pada anak-anak dan remaja yang disebabkan karena mereka belum memiliki kematangan mental dalam mengontrol emosi diri. Pada beberapa kasus, cyberbullying dapat menyebabkan korban menjadi depresi, gelisah, bahkan memutuskan untuk bunuh diri. Meskipun demikian, dampak tersebut tergantung pada imunitas atau kekebalan mental dan psikologi seorang korban dalam menerima tindak cyberbullying. Jika kasus cyberbullying tidak ditangani dengan serius, maka dampak-dampak tersebut akan sangat membahayakan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Arsyad. Kemudian kita akan melanjutkan ke seksi selanjutnya, yaitu ada rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Baik Dwi Zulianti. Kepadanya dipersilahkan. Jadi saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari cyberbullying? Yang kedua, bagaimana dampak cyberbullying pada korban? Yang ketiga, apa saja faktor pelaku dalam melakukan perundungan? Yang keempat, apa saja contoh kasus cyberbullying yang pernah terjadi? Yang kelima, bagaimana hukum-hukum yang berlaku di Indonesia mengenai cyberbullying? Yang keenam, bagaimana sikap yang menyebabkan terjadinya cyberbullying? Lalu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Lalu yang ketiga ada tujuan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Jadi tujuan yang pertama itu mengetahui apa itu cyberbullying. Yang kedua mengetahui dampak cyberbullying bagi korban. Yang ketiga mengetahui faktor-faktor pelaku melakukan perundungan. Yang keempat mengetahui contoh kasus cyberbullying yang pernah terjadi. Yang kelima mengetahui hukum-hukum yang berlaku di Indonesia mengenai cyberbullying. Dan yang terakhir mengetahui sikap-sikap yang menyebabkan terjadinya cyberbullying. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian yang akan dibacakan oleh Saudara Arsyad. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Perundungan melalui piranti sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif yang bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Arsyad. Kemudian yang kelima ada dampak yang akan dibacakan oleh Baik Dwi. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah dampak. Dampak dari cyberbullying terhadap korban, orang-orang yang sedang dilanda cyberbullying akan mengalami depresi. Yang kedua, kurang memiliki kepercayaan terhadap orang lain. Yang ketiga, terdapat jarak dengan orang di sekitarnya. Yang keempat, memiliki kecemasan jika dekat dengan orang lain. Yang kelima, sulit fokus jika melakukan sesuatu. Dampak jika seseorang mendapatkan perundungan di sosial media, yaitu dari segi mental, korban akan merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Yang kedua, dari segi emosional, korban akan merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Yang ketiga, dari segi fisik, korban akan merasa lelah, mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Apabila seseorang merasa lelah dibully, maka dampak yang paling serius adalah melakukan tindakan bunuh diri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, yang keenam ada faktor-faktor pelaku melakukan perundungan yang dibacakan oleh saya sendiri. Next. Ada faktor lingkungan keluarga. Jadi faktor yang mendasar para pelaku melakukan cyberbullying adalah karena kurangnya pengawasan orang tua pada sosial media anak. Faktor lainnya dari keluarga yaitu pelaku memiliki trauma kekerasan saat kecil sehingga terdapat dendam yang pelaku lampiaskan di sosial media. Lalu selanjutnya ada faktor dari diri sendiri. Faktor yang terjadi karena ada rasa kepuasan saat melakukan perundungan kepada orang lain. Seorang pelaku cyberbullying melihat ada hal yang tidak biasa saat melihat orang lain di sosial media, yang kemudian terdapat keinginan untuk mencemooh orang karena merasa orang tersebut tidak terlihat seperti orang normal lainnya. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan pergaulan. Jadi faktor yang terjadi karena lingkungan pergaulan lebih kuat karena terdapat dorongan dari orang sekitar untuk melakukan perundungan. Hal ini tidak hanya terjadi di dunia maya, namun di dunia nyata di lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan perundungan. Baik, selanjutnya ada contoh kasus yang akan dibacakan oleh Saudara Arsyad. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya contoh kasus. Kasus Suli X. Suli merupakan mantan anggota girl band terkenal Korea bernama FX. Suli melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat menerima rundungan dari sosial media. Sebelum itu, Suli diketahui menderita sindrom popularitas ekstrim, gangguan panik, dan juga fobia sosial. Di suatu acara, ia mengatakan bahwa dirinya kesulitan saat menjalani masa lalunya. Suli mendapatkan perundungan karena masyarakat tidak senang dengan pernyataan-pernyataan yang dianggap kontroversi, dan Suli pernah memposting foto dengan pacarnya sehingga ia mendapatkan cemoohan dari komunitas yang membencinya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Arsyad. Selanjutnya yang ke-8 ada hukum yang berlaku yang akan dibacakan oleh Baik Dwi. Kepadanya dipersilakan. Aturan hukum tentang cyberbullying di Indonesia masih lemah sehingga tidak bisa digunakan secara efektif di persidangan. Padahal perilaku cyberbullying bisa berdampak fatal. Pemerintah berusaha mengisi kekosongan hukum terkait cyberbullying dengan memasukkan delik cyberbullying dalam perubahan UU ITE. Namun pasal tersebut memiliki definisi yang terbatas karena hanya memaknai cyberbullying sebagai bentuk ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Padahal ada banyak bentuk cyberbullying, antara lain pelecehan dan intimidasi. Sayangnya saat ini pasal cyberbullying dan cyberbullying yang ada di Indonesia tidak memasukkan penindasan fisik dan verbal. Definisi yang dibuat tampak tergesa-gesa sehingga terkesan tidak tegas. Akibat definisi yang terlalu sempit inilah, maka banyak kasus cyberbullying yang salah kaprah menggunakan delik pencemaran nama baik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Dwi. Selanjutnya ada sikap terjadinya cyberbullying. Next. Yang pertama ada tipe extrovert.
Tipe ekstrovert mengarahkan pribadi ke pengalaman objektif, memusatkan perhatiannya ke dunia luar alih-alih berpikir mengenai persepsinya, cenderung berinteraksi dengan orang di sekitarnya, aktif dan ramah. Orang dengan tipe sangat menaruh perhatian mengenai orang lain dan dunia di sekitarnya, aktif, sampai tertarik dengan dunia luar. Lalu selanjutnya ada tipe introvert. Introvert mengarahkan pribadi ke pengalaman subjektif, memusatkan diri pada dunia dalam dan privat, di mana realita hadir dalam bentuk hasil amatan, cenderung menyendiri, pendiam atau tidak ramah, bahkan antisosial. Pada umumnya, orang introvert senang introspektif dan sibuk dengan kehidupan internal mereka sendiri. Lalu ada kesimpulan sebagai penutup yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Arsyad. Kepadanya dipersilakan. Baik, jadi kesimpulannya, pertama, cyberbullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang oleh suatu kelompok atau individu melalui media elektronik, bertujuan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Yang kedua, cyberbullying memiliki dampak yang sangat berbahaya seperti menderita stres, depresi, kehilangan percaya diri, cemas, takut, tidak berdaya, putus asa, terisolasi, malu, dan bahkan merasa bersalah pada dirinya sendiri. Jika ini terjadi berulang-ulang dan bertambah parah, si korban bisa berpikiran untuk bunuh diri. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cyberbullying adalah faktor keluarga, individu, dan lingkungan sosial. Yang keempat, contoh dari cyberbullying adalah menyebarkan gambar atau informasi negatif yang tidak benar tentang seseorang dan untuk membuat orang lain malu atau untuk menghina orang lain. Yang kelima, hukum cyberbullying di Indonesia telah diatur pada pasal 29 UU ITE yang memuat ketentuan tentang pengiriman pesan elektronik berisi ancaman atau upaya menakut-nakuti. Yang keenam, ada perbedaan kecenderungan perilaku cyberbullying ditinjau dari tipe kepribadian extrovert dan introvert. Orang dengan tipe kepribadian extrovert akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam melakukan cyberbullying dibandingkan dengan orang yang memiliki kepribadian introvert. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Arsyad. Kemudian ada saran yang akan dibacakan oleh Saudari Baidwi. Kepadanya dipersilakan. Untuk saran, yang pertama untuk guru dan orang tua perlu melakukan pemberian informasi mengenai cyberbullying kepada remaja pengguna internet. Remaja pengguna internet tetap perlu diberikan informasi mengenai penggunaan internet yang sehat sebagai bentuk pencegahan cyberbullying. Bagi orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan remaja melalui media sosial. Yang kedua, bagi remaja untuk lebih berhati-hati ketika bergaul dengan orang baru melalui media sosial, serta lebih selektif dalam menggunakan media sosial dalam bergaul. Yang ketiga, pemerintah dapat menggagas ulang hukum cyberbullying di Indonesia dengan merumuskan pasal baru di dalam UU ITE sebagai aturan hukum khusus terkait bullying di internet. Perumusan pasal baru ini tentu akan jauh lebih efektif ketimbang sekedar melekatkan definisi cyberbullying pada pasal yang ada sekarang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan tadi sudah ada kesimpulan dan saran, berakhir pula presentasi kita pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perilaku. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui forum Rajah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.